Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masuk pada hari ke-6, itu puasa hari ke-6 6 Ramadan tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita pada kesempatan berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan puasa Ramadan dan juga melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau dan juga para sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mudah-mudahan saya dan para pendengar termasuk bagian daripada pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Hari ini saya membuat salah satu kegiatan dakwah yaitu di Desa Lelewi, Kecamatan Gane Timur Tengah. Memang program saya secara pribadi, ya program itu adalah program kegiatan tentang safari. Safari Ramadan yang saya lakukan itu di Kecamatan Gane Timur Tengah dan juga Kecamatan Gane Timur Selatan jika ada kesempatan. Itu kegiatan tausiah atau kajian fikih siam. Kemudian juga diikutkan dengan buka bersama dengan para jamaah yang ada di desa yang saya akan buat nanti. Pertama desa nanti Matuting, Lelewi, sampai dengan desa Bisui, kemudian juga dengan desa Gaimu, insyaallah. Kita melanjutkan pada pembahasan hari ini yaitu adalah as-saumul muharrimu, yaitu berpuasa yang dilarang. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya agar tidak melaksanakan ibadah puasa? Yang pertama adalah yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Yang pertama adalah yang dilarang seorang mukmin baik laki dan perempuan melakukan ibadah puasa. Yang pertama, shaumu yaumul idil fitran kana au adha. Yaitu seorang itu tidak boleh melakukan puasa di saat hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Ya, kenapa kita tidak boleh melakukan itu? Sekalipun niat kita baik, tetapi kita tidak boleh melakukannya. Apapun yang kita lakukan walaupun baik, tapi tidak ada perintah dari syariat, dari agama kita, maka tidak boleh kita melakukannya. Sebuah perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, kenapa tidak boleh melakukan Idul Fitri di dua hari tersebut? Kata beliau, hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kedua hari itu, Idul Fitri dan Idul Adha, itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa, ya. Untuk melakukan puasa terhadap Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian kata beliau pula, yaumul fitrikum min saumikum. Karena kedua hari raya Idul Fitri Idul Adha itu adalah hari raya kalian, hari raya kita. Kemudian adalah bagian dari hari raya kita, hari raya kalian, min saumikum, ya, dari puasa kalian, kata beliau. Wal yaum alladzi ta'kuluna fihi min nusukikum. Karena pada hari Idul Fitri Idul Adha itu adalah hari di mana kita buat kegiatan makan-makan di dalamnya, bagian juga daripada ibadah kita, ibadah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang tidak boleh kita melakukan ibadah puasa, yang kedua itu adalah ayyamu tasyrik ats-tsalatsa, yaitu berpuasa di hari tasyrik selama 3 hari, ya. Jadi ketika 3 hari. Tidak boleh kita melakukannya. Id arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soihan yasihu fil minna, ya. Dimana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensuarakan ketika itu beliau berada di Bukit Mina
Beliau mengatakan la tasumu hadil ayyam. Janganlah di antara kalian itu berpuasa di hari-hari tersebut, yaitu hari tasyrik. Kata beliau, fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa bi'alin, ya. Karena itu adalah hari-hari di mana kalian makan dan minum, ya. Di dalam lafaz yang lain disebut juga dengan zikrullah, ya. Zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang dilarang bagi seorang melakukan ibadah puasa pula ayyamul haid wan nifas. Yaitu bagi perempuan haid dan nifas, dia tidak boleh melakukan ibadah puasa, ya. Ijtima'u ala fasadi shaumil haid wan nifas. Karena merupakan sebuah ijma, ketetapan atas rusaknya puasa bagi wanita haid dan nifas, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ailaisat idzan hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika min nuqsani diniha." Karena wanita kata Rasulullah, karena wanita itu dia tidak boleh melakukan dia haid dan nifas tidak boleh melakukan ibadah puasa karena dan juga tidak melakukan ibadah sholat. Kata Nabi, itulah merupakan kekurangan daripada agama yang terhadap pada wanita. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, poin yang keempat itu adalah seseorang itu dilarang, ya, diharamkan bagi seorang melakukan ibadah puasa, yaitu adalah as-shaumul marid alladhi yakhsha 'ala nafsil halaka, ya. Di mana seorang itu ketika dia sakit parah, dia sakit yang mati dalam butuh proses pengobatan misalkan, dan dia masih proses berupaya untuk melakukan penyembuhan pada dirinya, kemudian dia bersamaan pula pada waktu itu dengan pada bulan Ramadan atau bulan-bulan lainnya yang dia ingin melakukan ibadah puasa namun dia sakit, maka itu adalah perbuatan terlarang, ya. Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 29, Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman, ya. Dan janganlah di antara kalian, terutama kaum muslimin dan muslimat, ya, jangan membunuh jiwa, jangan merusak diri, jangan memaksakan diri. La taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Karena sesungguhnya Allah adalah cinta dan sayang kepada kalian. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin-poin yang dimana Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, pada umatnya untuk melakukan ibadah, ya, terutama ibadah-ibadah puasa dalam poin-poin yang saya sebutkan tadi. Dan jika nanti ketika seorang itu dia sakit, maka ada ketentuan-ketentuan yang lain untuk harus dilakukan. Mungkin membayar fidyah, ya. Tetapi kalau dia dalam proses misalkan dia sementara puasa berjalan beberapa hari lalu tiba-tiba dia sakit, maka segeralah untuk membatalkan puasanya. Insya Allah nanti memohon kepada Allah, nanti pada bulan-bulan berikutnya insya Allah dia akan mengganti puasa yang dia tidak lakukan pada bulan Ramadan tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada bab-bab berikutnya yang terkait dengan puasa itu sendiri. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.